Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 75 SD. 76. Bab 75 Wakil Kepala. 12 malam. Itu adalah jam makan siang resmi untuk kantor urusan umum. Tapi tidak ada seorang pun dari kantor yang keluar untuk makan siang. Guo Panwei menatap langit-langit dengan linglung. Guo Sunji tersenyum percaya diri. Chang Juan dan Tan Limei saling memandang. Suang Zi sedang mengetik beberapa laporan, tapi dia terus mencuri pandang ke arah Guo Sunji. Bahkan yang tua berhenti membaca korannya dan terus melihat ke koridor. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, setelah rapat komite, Xiao Lu yang mengambil notulen rapat akan melewati lorong. 1 menit, 5 menit, masih tidak ada siapa-siapa. Perut Tan Limei berbunyi, dan dia tersipu. Shongji, Bingji, ayo makan siang. Dong Suebing sangat gugup dan tidak ingin makan siang. Mari kita tunggu sebentar lagi. Suang Zi menggaruk kepalanya. Aku juga akan menunggu sebentar. Guo Sunji mencibir pada mereka. Dia berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Anda semua masih tidak tahu situasinya. Ternyata selain saya, siapa lagi yang akan menjadi wakil kepala kantor urusan umum? Bahkan Guo Panwei telah menyerah melawan. Namun meski mengetahui hasil akhirnya, Guo Sunji juga tidak keluar untuk makan siang. Dia ingin mendengar berita dari Xiao Lu langsung dan melihat ekspresi yang lain. Terkejut, cemburu, kebencian. Guo Sunji sedang menunggu saat yang indah ini. Dia tidak ada hubungannya sekarang dan mulai memikirkan cara untuk mengatur ulang kantor urusan umum. Ya, Dong Suebing harus ditangani terlebih dahulu. Tapi Direktur Li Qing dekat dengannya, dan saya tidak bisa membuatnya terlalu terlihat. Saya harus memikirkan cara. Benar, aku akan membiarkan Dong Suebing menjaga kebersihan kantor mulai sekarang. Dia masih harus mengganti air dan membawa barang-barang. Itu akan menjadi pekerjaannya hari ini. Guo Panwei akan menjadi orang kedua. Berani bersaing dengan saya untuk posisi wakil kepala. Xiao Tan telah bekerja keras. Aku akan melepaskannya. Chang Juan tahu situasinya dan telah menghormati saya baru-baru ini. Aku juga akan melepaskannya. Adapun Sun Zuang dan Old Tian, tergantung pada suasana hati saya. Di seberang kantor, Chang Juan menyeret Tan Limei, Dong Suebing, dan Suang Zi ke salah satu sudut. Tan Limei memeluk perutnya dan berbisik, kenapa pertemuannya belum berakhir? Jika saya menunggu lebih lama lagi, saya akan pingsan karena kelaparan. Saya pikir itu harus segera berakhir. Chang Juan tertawa. Seharusnya paling lama 10 menit lagi. Mari kita tunggu sebentar lagi dan kemudian pergi makan siang bersama. Suang Zi bertanya dengan gugup. Saudari Chang, menurut Anda siapa yang akan menjadi wakil ketua baru kita? Apakah itu Guo Sunji? Apakah Guo Panwei punya kesempatan? Suang Zi juga tidak menyukai kedua orang ini. Namun membandingkan keduanya, dia masih berharap Guo Panwei naik pangkat. Chang Yuan memutar matanya. Saya telah memberitahu Anda semua sebelumnya bahwa Guo Sunji pasti akan menjadi wakil kepala baru kami. Kenapa masih bertanya? Suang Zi tersenyum malu. Dong Suebing tetap diam dan memainkan jarinya. Chang Juan tahu Dong Suebing sangat gugup, dan dia menghela nafas. Xiao Dong, Anda mungkin tidak menyukai apa yang saya katakan. Tetapi dalam pelayanan pemerintah, Anda harus rendah hati dan menghormati Anda, para pemimpin. Dengarkan aku. Jika Anda perlu sujud kepada orang lain, sujud saja. Jika tidak, Anda akan merugikan diri sendiri.
Menghela nafas. Ini adalah saranku untukmu. Anda memutuskan sendiri. Suang Zi menepuk lengan Dong Suebing. Bingzi, Dong Suebing menggelengkan kepalanya. Membungkuk, tunduk pada Guo Sunji. Langkahi dulu mayatku. Owl Tian juga berjalan mendekat dan berkata dengan lembut. Kantor ini tidak akan memiliki kedamaian di masa depan. Itu benar. Tan Limei melihat ke arah Guo Sunji. Itu adalah suara langkah kaki. Semua orang melihat ke koridor. Itu Xiao Lu. Jantung Dong Suebing berdebar kencang. Saudara Lu, tunggu sebentar. Chang Juan sedikit lebih tua dari Xiao Lu. Tapi Xiao Lu ini adalah favorit kepala biro cabang Yan. Inilah mengapa dia memanggilnya sebagai saudara Lu. Apa itu? Xiao Lu berhenti di luar kantor dan berjalan ke kantor, tersenyum dengan setumpuk dokumen. Guo Sunji tersenyum dan berjalan ke arahnya. Xiao Lu balas tersenyum padanya tetapi tidak berbicara dengannya. Dia melihat sekeliling kantor mencari seseorang. Guo Sunji mengira Xiao Lu akan berbicara dengannya terlebih dahulu dan kemudian menjabat tangannya untuk mengucapkan selamat atas kenaikan pangkatnya. Tapi reaksi Xiao Lu, senyum Guo Sunji membeku. Ini, aku bukan wakil kepala. Bagaimana ini bisa terjadi? Chang Juan, Tan Limei, dan yang lainnya terkejut. Sikap Xiao Lu adalah, mungkinkah Guo Panwei? Guo Panwei dipromosikan. Guo Panwei melihat bagaimana Xiao Lu bereaksi terhadap Guo Sunji dan sangat gembira. Dia segera berdiri dan bertanya, apakah ini aku? Tapi Xiao Lu bahkan tidak melihatnya. Dia melihat ke arah Chang Juan dan berjalan mendekat. Seluruh kantor urusan umum terkejut. Xiao Lu tersenyum hangat pada Dong Suebing dan mengangguk. Saya melihat Anda dari jauh ketika kantor Direktur Li terbakar. Xiao Dong, aku harus memanggilmu sebagai kepala Dong sekarang. Hahaha, selamat. Kegugupan Dong Suebing hilang, dan dia menjawab dengan suara gemetar. Terima kasih. Ketua. Ketua apa? Kepala Dong. Semua orang di kantor tercengang. Xiao Lu tersenyum dan berkata, Chief Dong, saya masih harus mengirimkan dokumen-dokumen ini. Mari mengobrol di lain hari. Guo Sunji panik. Apa maksudmu? Guo Panwei juga bertanya dengan kaget, apa yang terjadi? Xiao Lu menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia dengan cepat berjalan keluar dari kantor. Setelah Xiao Lu meninggalkan kantor, seluruh kantor menjadi sunyi. Semua orang saling memandang, dan kemudian mereka semua memandang Dong Suebing. Tan Limei bertanya dengan kaget. Bingzi, jangan bilang bahwa kamu telah menjadi wakil kepala baru kami. Chang Juan bingung, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini nyata? Bingzi. Suang Zi menatap Dong Suebing dan bertanya, kenapa itu kamu? Dong Suebing menekan kegembiraannya dan menunjukkan senyum, tenang, perintah resmi belum keluar. Saya juga tidak yakin. Yang tua bertanya, apakah itu benar-benar kamu? Guo Panwei tidak pernah menyangka Dong Suebing akan dipromosikan. Dia merosot kembali ke kursinya. Wajah Guo Sunji menjadi pucat, dan dia berbalik dan berlari keluar untuk mencari komisaris politik Zhou. Kenapa Dong Suebing? Bagaimana mungkin? Seharusnya semua orang kecuali dia. Ini pasti kesalahan. Ketika kantor urusan umum masih terkejut, Dong Suebing menerima telepon dari Suyan. Suyan hanya mengucapkan dua kata, sudah selesai. Dong Suebing duduk di kursinya dan menutup matanya. Dia sangat gembira. Itu nyata. Mulai sekarang dan seterusnya, saya adalah pemimpin kantor urusan umum. Bab 76 Selamat. Berita tentang promosi Dong Suebing menyebar ke seluruh distrik barat dalam satu sore. Semua kepala kantor dan anggota staf terkejut dengan berita ini.
Xiao Dong baru berusia 23 tahun dan baru saja bergabung dengan biro baru-baru ini. Kenapa dia dipromosikan begitu cepat? Mereka yang memiliki informasi orang dalam terkejut. Dong Suebing berhasil membuat wakil kepala biro Liu Hua berbicara untuknya. Liu Hua telah diam selama hampir 2 tahun. Dong Suebing bahkan mengalahkan kandidat yang dipilih oleh komisaris politik Zhou. Ini terlalu, kantor komisaris politik. Guo Sunji bertanya dengan marah, Paman Zhou, apa yang terjadi? Bukankah kamu memberitahuku bahwa semuanya akan baik-baik saja? Zhou Guoan juga sangat marah. Dia menarik wajah panjang dan berkata, kamu masih berani bertanya padaku. Apa yang saya katakan kepada Anda pada hari itu ketika orang tua Anda ada? Miliki lebih banyak kontak dengan Chief Yang. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan suaranya, Anda tidak boleh membiarkan dia memilih orang lain. Tapi apa yang kamu lakukan? Tidak hanya Yang Yizong dan Kepala Su yang sangat keberatan kamu dipromosikan, bahkan Liu Hua, katakan padaku sekarang. Katakan kapan Anda menyinggung mereka. Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Guo Sunji segera menjawab, Paman Zhou, aku bersumpah aku tidak menyinggung salah satu dari mereka, terutama Liu Hua. Aku bahkan tidak berbicara dengannya sebelumnya. Diam. Zhou Guoan menggebrak meja. Jika Anda tidak menyinggung perasaan mereka, maka Dong Suebing yang mendapatkan suara mereka sendiri. Dia baru saja memasuki biro selama kurang dari 2 bulan. Bagaimana mungkin dia mendapatkan suara mereka? Tapi aku benar-benar tidak menyinggung mereka. Sementara itu, Kepala Seksi Politik, Guo Panwei menatap Pang Bin dengan tatapan kosong. Chief Pang, kenapa Dong Suebing yang dipromosikan? Pang Bin juga tidak mengerti. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Panwei, dari mana Xiao Dong ini berasal? Kenapa Kepala Su mendukungnya? Juga, apakah hubungannya dengan Kepala Yang dan Kepala Liu dekat? Pernahkah Anda melihat mereka berbicara satu sama lain secara pribadi? Guo Panwei menjawab dengan wajah cemberut. Saya hanya tahu bahwa Dong Suebing dekat dengan Direktur Li Qing, Kepala Su, Kepala Liu, dan, selama pertandingan sepak bola, Dong Suebing telah membantu tim untuk memenangkan pertandingan. Kepala Su sangat gembira karena ini. Dapatkah ini menjadi alasan? Dong Suebing bertugas menulis pidato Kepala Yang. Ini mungkin alasannya. Tapi, Kepala Liu mendukung Dong Suebing. Di sisi lain biro cabang distrik barat, seorang pria berusia 40-an berkata, Kepala Xiao Dong, selamat. Xiao Gao dari bagian urusan politik, Kepala Dong, Anda dipromosikan. Bukankah kamu seharusnya memberi kami hadiah? Xiao Wang dari Biro Keamanan Publik ke-6, Kepala Dong, saya di sini untuk memberi selamat kepada Anda. Ini semua adalah rekan kerja yang Dong Suebing kenal dari pertandingan sepak bola. Meskipun Dong Suebing sangat gembira, dia tidak membiarkan hal itu sampai ke kepalanya. Selama waktu ini, dia harus tetap low profile dan rendah hati. Jawabannya kepada mereka adalah bahwa perintah resmi belum keluar dan meminta mereka untuk berhenti memanggilnya sebagai Kepala Dong. Setelah makan siang, ketika Dong Suebing hendak kembali ke kantornya, dia menerima telepon dari Li Qing. Dong Suebing segera berlari ke atas menuju kantor Li Qing. Saat dia memasuki kantor, dia mendengar Li Qing tertawa keras, kerja bagus. Kamu baik. Sangat penting untuk menjadi rendah hati dan tidak menonjolkan diri di antara rekan kerja, tetapi di depan para pemimpin, Dong Suebing tidak dapat berperilaku seperti ini. Dia tidak boleh membiarkan pemimpin merasa bahwa dia berpura-pura. Dong Suebing menjawab dengan penuh terima kasih. Terima kasih, Direktur Li. Kalau bukan karena pencalonan Anda,
nama saya juga tidak akan muncul dalam rapat komite partai, dan saya tidak akan mendapat kesempatan menjadi wakil ketua. Li Qing puas dengan sikap Dong Suebing. Dia tertawa, tidak perlu berterima kasih padaku. Sejujurnya, bukan saya yang membantu Anda mendapatkan posisi ini. Bahkan Kepala Su dan Sekretaris Song tidak mengharapkan Anda untuk dipromosikan. Anda beruntung. Ketua Yang, Ketua Pang, dan bahkan Ketua Liu memilihmu. Dong Suebing tercengang. Kepala Pang. Bukankah dia seharusnya mendukung Guo Pangwei? Li Qing tersenyum dan memberitahu Dong Suebing tentang apa yang terjadi selama pertemuan itu. Dia telah mendengar seluruh proses. Dong Suebing berkeringat setelah dia mendengar apa yang terjadi selama pertemuan itu. Itu adalah pencukuran yang dekat. Dia lega bahwa dia telah memainkan gerakannya dengan benar. Pidato untuk Yang Yizong, memenangkan pertandingan sepak bola untuk Su Yan, memberi Liu Hua sepasang kepala singa. Jika dia tidak melakukan semua ini, dia tidak akan pernah mendapatkan posisi wakil kepala. Setelah meninggalkan kantor Li Qing, Dong Suebing langsung pergi ke kantor Su Yan. Dalam perjalanan ke kantor Su Yan, Dong Suebing tiba-tiba teringat bahwa dia harus berterima kasih kepada Su Yan segera setelah dia mendapat berita tentang promosinya. Dia seharusnya tidak pergi makan siang dulu. Brengsek, dia sudah melupakan semuanya. Su Yan dan Song Souji ada di kantor. Dong Suebing khawatir Su Yan tidak akan senang dengannya. Dia segera berterima kasih padanya dan Song Souji sebelum mereka bahkan bisa membuka mulut. Song Souji tertawa dan bertanya, "Xiao Dong, apakah kamu dekat dengan Kepala Yang dan Kepala Liu?" Dong Suebing tahu bahwa Song Souji ingin tahu seberapa dekat dia dengan dua wakil kepala biro lainnya. Dia segera bertindak tidak bersalah dan menjawab, "Saya hanya menulis beberapa pidato untuk Kepala Yang. Kami tidak begitu dekat. Saya tidak yakin mengapa Kepala Yang dan Kepala Liu memilih saya. Mungkinkah Kepala Liu tidak menyukai Guo Sunji?" Song Souji mengangguk. Su Yan memandang Dong Suebing dan tersenyum. Sangat jarang melihat senyumnya. Hargai kesempatan ini dengan baik. Saya telah bekerja di biro selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang dipromosikan kurang dari 2 bulan. Dong Suebing segera berkata, "Ini semua karena dukungan Kepala Su dan Sekretaris Song." Su Yan bertanya, "Kamu berusia 23 tahun ini. Usia dan pengalaman Anda lebih rendah dari 95% orang di cabang kami. Pasti akan ada orang yang membicarakanmu di belakangmu. Kamu harus tidak menonjolkan diri beberapa hari ini." Su Yan memberikan beberapa saran kepada Dong Suebing dan kemudian memintanya untuk kembali bekerja. "Baik, kembali bekerja sekarang. Terima kasih atas saran Anda." Setelah meninggalkan kantor Su Yan, Dong Suebing berpikir sejenak dan pergi untuk berterima kasih kepada Yang Yizong dan Liu Hua. Setelah itu, dia pergi untuk berterima kasih kepada Pang Bin dan Yan Liang. Tidak peduli apa alasan mereka memilih dia tetap harus berterima kasih kepada mereka. Jika tidak, mereka mungkin menganggapnya sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Setelah mengunjungi semua pemimpin, melihat keluar jendela di sepanjang koridor, dia pikir dia perlu beberapa tahun untuk dipromosikan. Dia tidak pernah mengharapkan promosinya datang begitu cepat. Ujian masuk PNS, bergabung dengan partai, naik pangkat menjadi wakil kepala, dia selangkah lebih dekat untuk memasuki pemerintah pusat. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.